Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Dalila Urwatu Syafa'ah dengan NIM 731141922 akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai cara menentukan tingkat toleransi risiko. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian toleransi risiko. Toleransi risiko yaitu tingkat risiko yang bersedia diambil oleh investor, tetapi mampu secara akurat mengukur selera terhadap risiko bisa jadi rumit. Risiko dapat berarti peluang, kegembiraan, atau kesempatan untuk meraih keuntungan besar. Tetapi risiko juga tentang menoleransi potensi kerugian, kemampuan untuk menahan perubahan pasar, dan ketidakmampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Selanjutnya yaitu toleransi risiko versus kapasitas risiko. Meskipun namanya mirip, kapasitas risiko dan toleransi risiko umumnya independen satu sama lain. Kapasitas risiko atau seberapa besar risiko investasi yang dapat diambil seseorang ditentukan oleh situasi keuangan pribadi. Sedangkan toleransi risiko mungkin tidak berubah sepanjang hidup. Kapasitas risiko lebih fleksibel dan berubah tergantung pada tujuan pribadi, keuangan, dan waktu untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu tetap sesuai dengan tujuan. Saat menentukan toleransi risiko, penting juga untuk memahami tujuannya, sehingga tidak membuat kesalahan yang merugikan. Cakrawala waktu atau ketika seseorang berencana untuk menarik uang yang telah diinvestasikan dapat sangat memengaruhi pendekatan terhadap risiko. Secara umum, semakin lama rentang waktu berinvestasi, semakin banyak risiko yang dapat ditanggung seseorang karena ia memiliki lebih banyak waktu untuk pulih dari kerugian. Saat mendekati tujuan, seseorang mungkin ingin mengurangi risiko dan lebih fokus untuk mempertahankan apa yang dimiliki daripada mempertaruhkan kerugian besar pada waktu yang paling buruk. Salah satu cara untuk menyempurnakan strategi adalah dengan membagi investasi ke dalam ember, masing-masing dengan tujuan terpisah. Misalnya, ember yang dibuat khusus untuk pertumbuhan dan pendapatan dapat diinvestasikan lebih agresif daripada ember yang disisihkan sebagai dana darurat. Selanjutnya yaitu menerjemahkan toleransi risiko ke dalam strategi investasi. Setelah seseorang mengetahui posisinya di sepanjang spektrum risiko, langkah selanjutnya adalah membiasakan diri dengan data kinerja umum untuk portofolionya. Semakin banyak ia tahu tentang apa yang dapat ia harapkan, semakin kecil kemungkinan akan bereaksi secara emosional ketika masa-masa sulit. Investor yang cerdas mempertimbangkan risiko dan pengembalian. Investasi dengan pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dan volatilitas yang lebih tinggi seperti saham cenderung lebih beresiko daripada portofolio yang lebih konservatif yang terdiri dari investasi yang kurang volatil seperti obligasi dan uang tunai. Namun bahkan portofolio yang paling konservatif pun dapat mengalami kerugian jangka pendek karena kondisi pasar yang selalu berubah. Inilah sebabnya mengapa penting untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi yang mencakup berbagai macam pilihan investasi. Selanjutnya, misalnya pada awal tahun 1970, Anda memutuskan untuk menginvestasikan $10.000 ke salah satu dari 3 model alokasi aset hipotetis yang ditunjukkan di dalam PPT, dan setiap tahun hingga akhir 2016, Anda menyeimbangkan kembali portofolio Anda untuk memastikan Anda masih memiliki persentase saham, obligasi, dan uang tunai yang tepat. Hasil tersebut menunjukkan bagaimana mengambil risiko investasi ekstra berpotensi memberikan hasil yang lebih besar daripada bermain aman. Tetapi pilihan yang lebih agresif juga akan menguji toleransi risiko. Dapat ditarik kesimpulan, semakin dekat Anda ketika Anda ingin mengakses uang Anda, semakin banyak potensi kemunduran yang dapat menyengat. Pengembalian Anda selama periode 47 tahun itu akan sangat berkurang.
Sebaliknya, ketika Anda secara akurat mengukur batas risiko investasi Anda dan kemudian berinvestasi dalam portofolio yang mencerminkan toleransi risiko, cakrawala waktu, dan keadaan pribadi Anda selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.